Pak Rizik Syihab ini ya benar-benar pulang ke Yaman, teman-teman ya, ke negeri leluhur beliau. Karena ternyata anak cucunya juga ada yang tinggal di sana, teman-teman ya. Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit flashback, teman-teman, video Habib Rizik Syihab beberapa tahun yang lalu, terutama ketika beliau terjerat kasus sampai kabur-kaburan 3,5 tahun ke Arab Saudi. Nah, ini video ketika beliau pulang, teman-teman, ke Indonesia. Ada statement beliau yang menarik sebenarnya, teman-teman ya. Kalau sebenarnya beliau ini berpikir, maka sebaiknya beliau ini ya tinggal saja di kota Mekah kala itu, teman-teman, nggak usah pulang. Ya, demi untuk kemaslahatan umat ya, daripada ketika beliau pulang ya kembali toh sampai sekarang juga membuat kerusuhan, teman-teman, ngajak perang segala macam. Nah, ada statement beliau yang menarik, teman-teman. Beliau di situ mengatakan kalau seandainya bukan karena kepentingan dakwah, maka kami, maksudnya beliau, nggak akan pulang ke Indonesia. Lah, kalau dipikir-pikir, teman-teman ya, kalau memang dalam urusan dakwah ya, kan banyak dai juga di Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak kurangan kiai, nggak kurangan ustadz, nggak kurangan ulama, teman-teman. Bahkan ada satu video yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini ya benar-benar pulang ke Yaman, teman-teman ya, ke negeri leluhur beliau. Tapi ternyata ini juga video lama, teman-teman. Atau lebih baik memang beliau tinggal di sana saja, di negeri leluhur beliau, di kota Yaman. Karena ternyata anak cucunya juga ada yang tinggal di sana, teman-teman ya. Toib, coba kita simak satu persatu, teman-teman. Ini video ketika beliau baru pulang dari kota suci Mekah. Toib, kita simak videonya. Saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan, walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah. Tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan, oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakan. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyaknya. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib, 100.000 kali lipat begitu sampai Tamburan satu lagi nilainya. Nah, di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini, saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Baladan aminan mubarakat. Jadi sekali lagi, selama kita di Mekah, alhamdulillah. Kalaupun ada sedikit tantangan-tantangan, sedikit kesulitan-kesulitan, tapi semua itu bisa atasi dengan mudah ya, ikhwan. Saya rasa cukup, teman-teman. Ini video lama beliau ketika baru tiba di Indonesia. Nah, yang saya katakan tadi ada beberapa pernyataan beliau yang menarik, teman-teman. Ketika beliau mengatakan kalau bukan karena kepentingan atau urusan dakwah di Indonesia, maka kami nggak akan pulang. Lagi-lagi saya katakan ya, kalau dalam urusan dakwah, insya Allah kita nggak kurangan ustadz, kiai, para ulama di negeri kita ini. Nah, coba kita simak. Ini yang awalnya saya mengira video baru, teman-teman. Karena saya berpikir ya kepulangan Pak Rizik Syihab ke negeri Yaman sepertinya agak jarang tereksposnya. Jadi begitu saya melihat video ini, saya berpikir Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri nenek moyangnya, teman-teman. Ternyata ini juga termasuk video lama. Ketika beliau di kota suci Mekah, beliau sempat berkunjung ke negeri Yaman, teman-teman. Karena ternyata di situ memang negeri leluhur Pak Rizik Syihab. Ya, bahkan kalau tidak salah dalam narasi video ini ada anak dan cucu beliau yang ada di negeri Yaman. Coba kita simak videonya, teman-teman. Setelah sempat tinggal di Arab Saudi, pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab saat ini berada di kota Tarim, wilayah Yaman Selatan. Yaman Selatan. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Rizik Syihab datang beberapa hari sebelum Idul Fitri.
Kedatangannya ini untuk mengunjungi keluarganya karena anak dan cucunya bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia juga akan berziarah karena dari wilayah inilah leluhur Rizik Syihab berasal. Selama di Yaman, Rizik Syihab bersilaturahmi dengan para ulama yang ada di kota ini. Salah satunya adalah Habib Umar bin Hafiz yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan Darul Mustafa. Tarim merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Hadramaut, Yaman Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai kota Habib karena banyak bermukim keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi ulama. Belum diketahui secara pasti sampai kapan Rizik Syihab akan tinggal di kota Tarim. Ini yang awalnya saya mengira Pak Rizik Syihab ini benar-benar pulang ke negeri Yaman, negeri leluhurnya teman-teman. Karena mungkin saya berpikir Pak Rizik Syihab ini sudah mulai sadar ya, daripada saya tinggal di Indonesia, ya hanya membuat kegaduhan ya di tengah-tengah masyarakat. Maka saya berpikir beliau ini ya memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya. Ternyata ini juga video lama teman-teman ya. Ya kalau secara jujur teman-teman, dari dalam hati saya pribadi ya mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk ya mengusir atau segala macam, karena kita juga nggak punya hak teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan teman-teman, kalau Pak Rizik Syihab ini mau berpikir secara akal sehat ya, daripada beliau ini membuat kegaduhan ya, adu domba, provokasi di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya asal muasalnya kita ini tenang-tenang saja teman-teman di negeri kita ini, ya maka sebaiknya kalau menurut akal sehat saya teman-teman ya, beliau Pak Rizik Syihab ini mulai berpikir ya, atau mungkin ada dua pilihan teman-teman ya, seperti kata Pak Guru Gembul kemarin itu, sebaiknya Pak Rizik Syihab ini lebih menyibukkan diri untuk amalan sendiri, artinya tidak terlalu banyak muncul di publik, di media sosial teman-teman. Kalau hanya untuk menebarkan kebencian ya, adu domba, provokasi terhadap masyarakat teman-teman. Atau pilihan yang kedua teman-teman ya, ya sebaiknya Pak Rizik Syihab ini sekedar pilihan saja teman-teman, karena beliau kan punya banyak pilihan teman-teman, nggak kesulitan insya Allah ya, seperti pengakuan beliau tadi di kota suci Mekah saja 3,5 tahun, alhamdulillah kata beliau, isu-isu yang mengatakan bahwa saya mengalami kesusahan, alhamdulillah itu tidak ada ya. Meskipun katanya ada sebagian orang yang ingin membuat kami susah. Artinya kan Pak Rizik Syihab ini sebenarnya punya pilihan, bisa tinggal di mana saja ya. Lebih-lebih video yang kedua tadi, yang awalnya saya berpikir itu video baru teman-teman ya, demi untuk meredam kegaduhan di masyarakat Indonesia saat ini teman-teman. Maka saya berpikir Pak Rizik Syihab lebih memilih untuk kembali ke negeri leluhurnya, nenek moyangnya teman-teman di kota Tarim. Artinya Pak Rizik Syihab ini punya pilihan lah tempat tinggal teman-teman ya. Seharusnya ini menurut saya pribadi teman-teman, terserah kalian mau setuju atau tidak. Daripada kita membuat kegaduhan terus menerus, coba bayangkan ya, sebelum Pak Rizik Syihab kabur-kaburan dulu ke Arab Saudi juga seperti ini kan ya, membuat kegaduhan di masyarakat, provokasi. Begitu beliau kabur teman-teman ya, cukup tenang kita waktu itu ya, 3,5 tahun. Pulang lagi teman-teman, muncul lagi kegaduhan seperti yang terjadi saat ini teman-teman. Bahkan awal-awal kepulangan Pak Rizik Syihab ini sudah mulai lagi teman-teman ya, mulai beliau ini menebarkan ya seperti narasi-narasi yang biasa kita dengar dari beliau teman-teman, provokasi ya, menghasutnya. Ini yang saya rasakan karena saya cukup lama mengikuti pergerakan sepak terjang dari Pak Rizik Syihab ini sebelum saya punya media sendiri teman-teman ya. Taib. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.